Halo, Soleh di sini dan kita akan drilling soal tes potensi akademik SBMPTN 2021. Nah, pengen tahu drilling soalnya seperti apa? Yuk kita bahas. Nah, seperti ini. Soal materinya barisan dan deret. Nah, kira-kira ini polanya seperti apa? Di sini diberikan 1, 2, 4, 5, 25, 26 dan suku setelahnya itu adalah berapa jawabannya. Nah, kalau misalkan kita kerjakan, kita tentuin polanya terlebih dahulu dan saya rasa ini mudah sekali ya. Kita tinggal mencari polanya saja. Ini polanya 1, 2, 4 ya, itu barisannya. Kalau misalkan saya lihat di sini polanya adalah 1. Nah, ini kan 1. Jadi itu ditambah 1. Nah, ini kan sama dengan 2. Terus yang kedua itu dikuadratin. Nah, itu sama dengan 4. Terus habis itu pola ketiga ditambah 1 sama dengan 5. Terus habis itu pola keempatnya itu dikuadratin sama dengan 25 dan seterusnya. Intinya polanya ini berbentuk ditambah 1. Terus untuk suku selanjutnya itu dikuadratkan. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira ini jawabannya yang mana? Yang 26. Yang 26 ini kan dikuadratkan kan, seharusnya berarti habis 26 dikuadratin itu hasilnya 676. Habis itu ditambah 1, 676 tambah 1 jadi 677. Oke, jawabannya E. Yang E jawabannya. Kita next soal selanjutnya. Soal materi sebab akibat. Nah, ini kira-kira polanya seperti apa gitu kan? Kira-kira mudah apa sulit? Nah, saya rasa ini mudah sekali. Kita tinggal melihat dari beberapa suku yang ada di sini polanya seperti apa. Coba kita lihat di sini 32 ke 6 ini kan dari 16 ke 32 ini kan dikali 2 gitu kan. Begitu juga dengan ke sini, begitu juga dengan ke sini. Nah, 2 ke 4 itu kan kali 2. Nah, saya rasa di sini dikali 2 semua ya antar polanya gitu kan, antar suku loncat 1. Nah, kalau kita lihat di sini 24 ke 12 ini kan dibagi 2 gitu. Begitupun juga dengan yang 12 ke 6 itu dibagi 2. Terus 6 ke titik-titik itu juga dibagi 2. Kira-kira jawabannya berapa? 3. 6 bagi 2 3. Nah, yang titik-titik yang ada di sini itu juga seharusnya berapa kali 2 yang sama dengan 16 gitu kan. Titik-titik kali 2 sama dengan 16 berarti ini 8. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. 3 sama 8. Oke, gampang. Next. Kita lanjut soal yang ada di sini. Nah, kira-kira ini seperti apa polanya? Mudah sekali gitu ya. 151 150 sampai di sini 96. Sesudah 96 itu jawabannya berapa? Nah, jawabannya seperti ini. Polanya terlebih dahulu kita tentuin 151 ke 150. Nah, sorry sebentar. Saya aktifin dulu. 151 ke 150 ini kan loncatnya kan loncat 1 gitu kan ya. Terus ini ke sini itu maksudnya dikurangi gitu kan. Berkurang 1. Ini berkurang 4 gitu kan. Ini ke sini 146 ke 137 itu berkurang berapa? Kira-kira berkurang 9. Nah, ini ke sini itu berkurang 16 ya, berkurang 16. Nah, kira-kira ini ke sini berkurang apa? Berkurang berapa gitu kan. Sesudah 96 itu berkurang berapa? Nah, ini berkurangnya 25 seperti itu. Sesudah berkurang 25, nah ini baru ditentuin nanti ketemu jawabannya. Tanpa kita sadari ternyata di sini adalah merupakan pengurangan dari setiap suku bilangan kuadrat gitu kan. Coba misalkan bilangan kuadrat 1 kan ya, 1 kuadrat kan 1, 2 kuadrat 4 gitu kan, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. Nah, kira-kira selanjutnya ini adalah berapa? 6 kuadrat gitu kan. 6 kuadratnya dikurangi 6 kuadrat. 6 kuadrat itu berapa?
6 kuadrat itu 36, berarti 39 dikurangi 36. Maka jawabannya adalah berapa? 60. Oke, jawabannya C. Mudah sekali. Kita lanjut soal selanjutnya. Ini ada 12, 13 sampai di sini 37, tapi di sini ada yang bolong gitu. Nah, bolongnya ini kita harus nentuin gitu. Kira-kira polanya seperti apa? Nah, polanya mudah sekali. Di sini tinggal kita ya analisis saja terlebih dahulu. 12 ke 13 kan nambah 1 gitu ya. Kira-kira ke sini itu nambah berapa, nambah berapa, nambah berapa, nambah berapa. Oh, ternyata di sini itu nambah 9 gitu kan. Nah, kalau misalkan ke sini kira-kira kita asumsikan aja analisis dengan jawaban. Nah, kalau saya rasa di sini ditambah 3 di situ. Habis itu ditambah 5, habis ditambah 5 itu ditambah berapa ya? Ditambah 7 gitu dan seterusnya. Kita cek apakah cocok. Nah, kalau misalkan kita tambah 3 ini jawabannya 16, ditambah 5 ini 21, ditambah 7 itu 28 tambah 9. Oh, ternyata ini merupakan penjumlahan dari bilangan ganjil gitu ya. Bilangan ganjil gitu. Penjumlahan bilangan ganjil. Jadi setiap suku itu berurutan gitu ya. Barisannya dijumlahkan bilangan ganjil dan seterusnya. Berarti jawaban yang bolong ini adalah 16 sama 21. Jawabannya C. Oke, next. Kita next soal selanjutnya. Ini soal materi sebab akibat. Nah, ini 72, 70, 67, 62, terus 55, 44. Nah, kira-kira ini seperti apa jawabannya dan polanya seperti apa juga. Maka terlebih dahulu kita tentuin polanya. Nah, ini ke sini. Sorry ya. Ntar saya aktifin dulu. Nah, ini ke sini itu dikurangi 2. Ini ke sini kira-kira dikurangi 3 lah. Ini ke sini dikurangi 5 lah. Ini ke sini dikurangi 7 lah. Ini ke sini dikurangi 11. Kira-kira 44 sesudahnya itu dikurangi berapa? Nah, kalian tanpa berpikir panjang, kita lihat terlebih dahulu ini setiap pengurangan. Ternyata pengurangannya itu adalah bilangan prima gitu kan ya. 2, 3, 5, 7, 11 itu bilangan prima. Ternyata pengurangannya bilangan prima. Kita cari bilangan prima berurutan sesudah 11. Berarti dikurangi berapa? Dikurangi 13. Maka langsung udah saja gitu ya. Jawabannya adalah 31. Nah, 44 dikurangi 13, 31. Ini merupakan bilangan apa? Prima gitu kan, bilangan prima ya, pengurangan bilangan prima. Oke. Next. Oke, selanjutnya seperti ini. Jika A tambah B itu sama dengan 36, A kali B sama dengan 35, maka hubungannya itu yang mana? Nah, ini ditanya materinya itu hubungan gitu. Nah, hubungan antara A sama B. Nah, kira-kira misalkan kalau misalkan A lebih dari B itu jawabannya saya kira itu salah gitu ya. Kenapa? Ini alasannya. A sama B ini kan boleh 1 sama 35 gitu kan. Kalau misalkan kita lihat dari faktornya, 1 kali 35 kan 35. Itu kalau misalkan A-nya itu 1, berarti di sini ini juga berlaku untuk yang B dong. A-nya juga kurang dari B gitu kan. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau misalkan A-nya 35 terus B-nya itu 1, itu maka di sini itu juga berlaku untuk yang A. Maka A sama B itu salah gitu kan. Maka ini nggak nentu A-nya itu bisa lebih dari B atau A-nya kurang dari B. Nah, yang sangat salah sekali itu adalah A sama dengan B ini nggak mungkin. Nah, seperti itu. Apalagi yang D. Maka jawabannya itu adalah yang E. Hubungan A dan B itu tidak dapat ditentukan. Seperti itu. Oke. Untuk soal yang selanjutnya, ini saya akan memberikan trik kepada kalian. Ini triknya mudah sekali. Misalkan seperti ini. Ada 2 bilangan yang dibandingkan. Misalkan seperti X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Nah, triknya seperti ini.
Kalau misalkan bilangan yang dibandingkan itu mengandung perpangkatannya perpangkatan 2 sama perpangkatan 3, itu hubungannya itu tidak dapat ditentukan seperti itu sesuai dengan sifat perpangkatan. Nah, kita coba aja misalkan P-nya sama dengan 0 gitu ya. Anggap aja P-nya sama dengan 0. Kalau P-nya sama dengan 0 itu kan X-nya sama dengan negatif 2. Terus Y-nya itu sama dengan berapa? Misalkan P-nya sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nanti kan gimana ini? Kalau misalkan X-nya sama dengan negatif 2, kalau P-nya 0, maka X ini bernilai negatif 2, yang ini bernilai 6. Maka hubungan X sama Y, kalau misalkan mau dihubungkan, jika P sama dengan 0, maka X-nya kurang dari Y. Seperti itu kan? Nah, dengan kasus lain, gimana kalau misalkan Y-nya itu, P-nya itu negatif, anggap aja negatif 2. Nah, sekarang kita coba dengan P sama dengan negatif 2. Kalau P-nya negatif 2, berarti di sini kan 4. Nah, X-nya sama dengan 2, terus di sini kita substitusikan aja, maka X-nya negatif 2 misalkan. Nanti di sini 6 dikurangi berapa ini? Dikurangi 8. Nah, itu sama dengan berapa? Nah, ini hubungannya bisa jadi nanti X sama dengan, nah seperti 6 dikurangi 8 itu kan negatif 2. Nah, itu Y-nya itu nanti sama dengan seperti ini gitu kan. Y-nya sama dengan negatif 1 kalau P-nya itu negatif 2. Nah, seperti ini kan kontradiktif. Maka di sini X-nya lebih dari Y. Nah, seperti itu. Maka hal yang seperti ini, X lebih kurang dari Y jika P-nya 0. Terus misalkan P-nya misalkan negatif 2, maka X-nya lebih dari Y. Maka jawabannya hubungan X dan Y itu tidak dapat ditentukan. Nah, triknya gitu ya, kalau misalkan kalian ketemu soal yang seperti ini sesuai dengan sifat perpangkatan gitu kan, sifat perpangkatan gitu kan, sesuai dengan sifat perpangkatan. Misalkan ada dua bilangan yang dibandingkan X sama Y misalkan sama dengan, terus di sini mengandung bla 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 A pangkat 2 sama tambah berapa, terus misalkan di sini tambah 3 misalkan dan sebagainya, maka itu jawabannya hubungan X dan Y itu tidak dapat ditentukan. Kalian langsung jawab saja, X dan Y tidak dapat ditentukan sesuai dengan sifat perpangkatan. Seperti itu. Oke, selanjutnya jika A-nya sama dengan 2017 pangkat 2017, B-nya 2017 pangkat negatif 2017, terus C-nya itu negatif 2017 dipangkatkan 2017, D-nya negatif 2017 dipangkatkan negatif 2017. Maka nilai A, B, C, D adalah, nah kalian jangan terlalu terlalu terlena sama pangkat-pangkat yang ada di sini. Intinya kalian paham sifat perpangkatan ini. Misalkan ada pangkatnya gitu. A pangkat N itu, A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N gitu. Kuncinya di sifat perpangkatan yang ada seperti ini. Nah, misalkan ada juga lagi yang kedua, yang perlu kalian perhatikan lagi adalah jika misalkan ada bilangan negatif gitu kan, bilangan ganjil gitu ya, bilangan negatif terus dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya itu adalah bilangan negatif seperti itu. Nah, langsung saja untuk memudahkan pengerjaan, kita misalkan aja gitu ya, 2017 kita misalkan aja P. Maka di sini berlaku yang A itu P pangkat P. Ya, oke, dikali dengan B. Yang B itu adalah kan P pangkat negatif P gitu kan. Terus dikali dengan C. Yang C itu adalah ini negatif P dipangkatkan dengan P. Oke. Terus yang D. Yang D itu adalah negatif P pangkat negatif P seperti itu. Sesuai dengan sifat perpangkatan yang sudah saya tulis di sini, kita menyesuaikan aja. Maka P pangkat P gitu kan. Terus dikali dengan P-nya yang ada di sini 1 per P pangkat P gitu.
pangkat negatifnya itu jadi positif kalau kita jadikan penyebut. Terus dikali lagi di sini negatif P pangkat P, ini tetap kita tidak ingin merubah ini, cuma yang di bawah aja. 1 per negatif P pangkatkan dengan P. Nah, dari mana? Yang ini kan sesuai dengan sifat yang ada di sini. A-nya itu negatif P, terus ini min P-nya itu berubah jadi penyebut, maka pangkat yang negatif, yang awalnya negatif itu jadi positif. Nah, habis itu kita tinggal coret-coret aja. Ini kan bisa disederhanakan jadi 1. Ini juga bisa disederhanakan jadi 1. Maka jawabannya adalah 1. Seperti itu. Jawabannya C. Oke, kita next soal selanjutnya. Next. Nah, kira-kira soal yang seperti ini tuh gimana sih cara ngerjainnya? Cara ngerjakannya mudah sekali, maka kita tinggal ini aja sih sebenarnya. Coba bentar. Kita pindah ke sini. Kita mau ngerjakan yang ini. Kita kalikan kedua ruas itu dengan X. Kalau misalkan kita kalikan, ini dikalikan dengan X semua, maka kedua ruas, maka ini jadinya 1 plus XY sama dengan 6X. Oke? Terus yang selanjutnya, untuk yang kedua ini kita juga sama-sama ingin mengalihkan X gitu. Dikalikan dengan Y. Kalau yang kedua kita kalikan Y saja. 1 per Y dikalikan Y itu Y. 1. Terus ditambahkan dengan X kali Y jadinya XY sama dengan yang 2 per 3 itu saya kalikan dengan berapa enaknya? Tetap dong kalikan Y. Berarti 2 per 3 Y. Seperti itu. Ya, misalkan ini biar tidak ada istilahnya, biar tidak ada penyebut, kita kalikan lagi dengan 3. Kedua ruas kita kalikan lagi dengan 3. Ini anggap persamaan pertama tadi. Oke, kita kalikan 3. Sesudah itu bagi 3 ditambah kayaknya sih jangan dulu ya, jangan dikalikan 3 gitu ya. Jangan kita kalikan 3. Kita eliminasi aja. Ini anggap persamaan kedua, ini tidak jadi dikalikan 3. Kita eliminasi aja. Eliminasi. Jadi kalau misalkan dieliminasi, maka XY-nya XY yang ada di sini berarti hilang dong ya. Hilang kan? Jadinya ini 0. Terus yang ini jadinya berapa kalau misalkan dikurangi? 6X dikurangi 2 per 3 Y. Kalau misalkan mau disederhanakan, 2 per 3 Y sama dengan 6X. Nah, seperti itu. Nah, di sini hubungannya itu yang ada perkalian terus sama pembagian. Kira-kira mana yang mungkin? Yang mungkin itu adalah pembagian ya, dibagi aja gitu ya. X-nya semua ini Y per X gitu kan. Y per X sama dengan, nah 3-nya ini jadi perkalian ke atas ya. Kali 3, terus yang 2 yang ada di sini itu jadikan pembagi. Nah, jadi Y per X itu sama dengan berapa? 6 bagi 2 kali 3 9. Oke, jawabannya adalah C. Mudah bukan? Kita lanjutkan soal aljabar lagi gitu ya. Jika A plus B sama dengan 1, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 2, A kuadrat plus A pangkat 4 plus B pangkat 4 itu sama dengan berapa ya? Kita tinggal ini aja ya. Ingat-ingat sifat-sifat aljabar dulu ketika kita belajar masih kelas 8 kalau nggak salah ya di matematik. Gini, A plus B-nya, A plus B kuadrat itu kan sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat gitu ya. Dengan cara yang sama, kalau misalkan A kuadrat plus B kuadrat yang ada di sini, maka di sini A pangkat 2 kuadratin lagi jadinya A pangkat 4 plus 2 A kuadrat B kuadrat, terus yang ini B kuadrat terus pangkatin lagi 2 jadinya A pangkat 4. Seperti itu. Kita tinggal mengingat ini aja sih sebenarnya. Kita urai gitu ya. Kalau misalkan udah, kita urai aja. Urai dari yang mana terlebih dahulu? Apa yang ditanyakan sih? Ini udah diketahui 4, terus yang ini juga sama udah diketahui. Ya udah, kita kita uraikan yang ada di sini. A kuadrat plus B kuadrat terus dikuadratin lagi. Yang ini kan udah diketahui sama dengan 2 gitu kan. Ya udah, berarti 2 pangkat 2 sama dengan yang ini dikelompokkan. A pangkat 4 plus B pangkat 4 tambah ini kita tulis lagi ya.
kita tulis lagi 2A kuadrat B kuadrat. Oh iya, yang ini belum diketahui. AB nya kita belum mengetahui. Kita pakai urai ya, diuraikan saja ini yang di atas. A plus B kan kuadrat gitu kan. A plus B dikuadratin itu 1 kuadrat. Yang ini kan sama dengan 1 kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan 2. Berarti 2 ditambah 2AB. Maka yang di sini kalau misalkan disederhanain lagi jadinya negatif 1 sama dengan 2AB. Maka AB-nya itu sama dengan negatif setengah gitu kan. AB-nya sama dengan negatif setengah. Kita ubah warnanya biar agak beda gitu ya. Oke, dari yang ini kita peroleh AB-nya adalah negatif setengah. Kita lanjutkan uraian yang ada di sini ya. Kan ya ditanya adalah A pangkat 4 plus B pangkat 4. A pangkat 4 plus B pangkat 4. Nah di sini kan udah diketahui. Kita tulis ulang aja. Ini 2 kuadrat itu sama dengan 4 ya. 4 sama dengan, ini tetap A pangkat 4 ditambah B pangkat 4 ditambah lagi 2 terus AB-nya ini kan dikuadratin. Kalau misalkan dikuadratin, ini juga dikuadratin. Nah, nggak bisa jadi dikuadratkan. Kalau misalkan kedua ruas ini dikuadratkan, ini jadi A kuadrat plus A kuadrat B kuadrat itu sama dengan 1/4, sama dengan seperti ini. Nah, kalau misalkan udah ini sama dengan 1/4, mau disederhanakan lagi, ini jadinya 4. Nah, ini jadi jadinya 4, terus yang ini jadinya berapa ya? Setengah ya, kalau nggak salah ya. Oke, setengah. 4 terus ini jadi pengurangan 4 minus setengah. Jadi A pangkat 4 ditambah B pangkat 4 juga. Nah, sesudah itu kalau misalkan udah, kita tinggal sederhanakan aja gitu kan. Kalau misalkan disederhanakan ini jadinya berapa? Jadinya 7 gitu ya. 7/2. 7/2 sama dengan A pangkat 4 ditambah B pangkat 4. 7/2 itu sama dengan berapa? 3,5 ya. 3,5 jawabannya adalah E ya. Itu saja untuk pembahasan kali ini. Kalau misalkan kalian yang tertarik atau dirasa bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyak ke teman-teman kalian di grup WA dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.